Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Ragidewanti dari kelas 10 MIPA C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran dalam fisika. Kita mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Bedanya, besaran skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, dan lain-lain. Sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan, diantaranya: 1. Satu huruf kecil bercetak tebal, misalnya UVW. 2. Satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya UVW. 3. Satu huruf kecil bertanda panah di atasnya, misalnya vektor U, vektor V, vektor W. Dan 4. Dua buah kapital yang menunjukkan ruas garis berarah, misalkan ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan vektor A, B, atau sebaliknya. Bentuk vektor. Definisi dari vektor sendiri adalah ruas garis berarah. Jadi bentuk dari vektor bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Gambar vektor di atas adalah vektor A sama dengan vektor C. Kedua vektor tersebut mempunyai panjang vektor dan arah yang sama, meskipun letaknya berbeda. Penjumlahan vektor. Penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga bisa seperti pada gambar di bawah ini. Penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang bisa kalian lihat di bawah, seperti pada gambar di bawah ini. Pengurangan vektor. Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor. Namun secara geometri, yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. Rumus resultan vektor. Panjang resultan penjumlahan jika vektor A mempunyai panjang vektor A sama dengan A, vektor B mempunyai panjang vektor B sama dengan B, dan kedua vektor ini membentuk sudut alfa yang terdapat pada gambar di bawah ini. Maka panjang resultan penjumlahan vektor A ditambah vektor B adalah akar panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos beta, di mana alfa sama dengan sudut antara vektor A dan vektor B. Sedangkan pada panjang resultan pengurangan, jika vektor A mempunyai panjang vektor A sama dengan A, vektor B mempunyai panjang vektor B sama dengan B, dan kedua vektor ini membentuk sudut beta yang terdapat pada gambar di bawah ini. Maka panjang resultan pengurangan vektor A dikurang vektor B adalah panjang vektor A kuadrat ditambah B vektor B kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos beta, di mana alfanya sama dengan sudut antara vektor A dan vektor B. Di dalam vektor terdapat aljabar vektor. Vektor satuannya adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Menurut kebiasaan, vektor satuan arah sumbu X ditulis I, vektor satuan arah sumbu Y ditulis J, vektor satuan arah sumbu X ditulis K. Besar vektor I, J, K adalah panjang vektor I sama dengan panjang vektor J sama dengan panjang vektor K. Sudut antar vektor atau juga disebut sebagai perkalian skalar atau perkalian dot. Perkalian skalar atau perkalian dot antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos beta, dengan A sama dengan sudut antar kedua vektor. Hasil dari perkalian dot ini adalah sebuah bilangan skalar, bukan vektor. Dengan menggunakan komponen-komponennya, perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dapat dihitung sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikali B1, B2 kali B3 sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3.
pembagian garis. Misalkan titik P terletak pada ruas garis AB sehingga AP dibanding PB sama dengan M banding N. Vektor posisi atau koordinat titik P dapat dinyatakan dalam vektor posisi atau koordinat titik A dan B sebagai berikut. Vektor P sama dengan M banding vektor B ditambah M kali vektor A per M plus N. Atau bisa kalian jabarkan sebagai berikut. AP per PB sama dengan M per N. Lalu kalian kali silangkan saja. Selanjutnya, jika titik P terletak di luar, yaitu di perpanjangan garis AB, sehingga AP banding PB sama dengan M banding min N, maka vektor posisi titik P dapat ditulis sebagai berikut. Vektor P sama dengan M kali vektor B ditambah min N kali vektor A per M plus min N. Proyeksi ortogonal. Perhatikan pada gambar di atas. Vektor A diproyeksikan secara tegak lurus atau ortogonal pada vektor B. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B atau panjang proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah AP sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Sedangkan vektor ortogonal A pada vektor B adalah vektor AP sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Setelah kalian paham dengan materi tersebut, kita akan masuk ke dalam contoh soal A. Diketahui vektor A sama dengan 3 min 3, maka panjang vektor A adalah yang pertama adalah kita masukkan rumusnya yang tadi kita bahas, yaitu A vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan akar X2 ditambah Y2, X-nya itu 3 ditambah min 3. Lalu kita masukkan 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Akar 18 bisa kita kecilkan menjadi akar 9 dikali 2 sama dengan 3 akar 2. Soal berikutnya, diketahui vektor AB sama dengan 8 min 2, 0, maka panjang vektor AB adalah, pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu panjang vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 4 sama dengan akar 68. Akar 68 bisa kita kecilkan menjadi akar 4 kali 17 sama dengan 2 akar 17. Diketahui titik A 8,7, titik B 4,6 dan C 5,2. Jika vektor V sama dengan vektor AB ditambah vektor BC, maka panjang vektor V adalah, pertama kita menghitung dulu vektor AB. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Masukkan angka-angkanya. Vektor B sama dengan 4, 6 dikurang 8, 7 sama dengan 8 kurang 7 sama dengan min 4, 6 kurang 7 sama dengan min 1. Lalu kita mencari vektor BC-nya. Vektor BC sama dengan vektor C dikurang vektor B sama dengan 5,2 dikurang 4,6 sama dengan 5 kurang 4 sama 1, 2 kurang 6 min 4. Setelah mencari vektor A, B
dan vektor BC. Lalu kita mencari vektor V-nya. Vektor V sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Min 4, min 1, 1, min 4. Min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Min 1 ditambah min 4 sama dengan min 5. Lalu yang ditanyakan adalah panjang vektor V. Maka rumusnya adalah panjang vektor V sama dengan akar, lalu kita masukkan vektornya, yaitu min 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan vektor 9 ditambah 25 sama dengan vektor 34. Karena akar 34 tidak bisa dikecilkan dengan akar yang lain, maka hasilnya adalah akar 34. Jika vektor A sama dengan 2 min 1 dan vektor B sama dengan 6, 5, maka vektor dari 3 vektor A ditambah 2 vektor B adalah 3 vektor A ditambah 2 vektor B sama dengan 3, 2 min 1 ditambah 2, 6, 5 sama dengan 3 kali 2, 6, 3 kali min 1, min 3 ditambah 2 kali 6 sama dengan 12, 2 kali 5, 10. Nah, lalu kita jumlahkan, yaitu 6 tambah 12, 18, min 3 ditambah 10 sama dengan 7. Nah, hasilnya adalah 18,7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.